Halo, salam bertani itu keren. Saya kali ini berada di kilometer 38 Cilikriwut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saya di lahan punya teman ya, namanya Asep Eko DS, istrinya Mary, anaknya ada 3. Nah, ini sudah lama teman saya, dia ini lahannya cukup luas, sekitar 2 hektar. Nah, dia Asep ini petani tapi juga sekaligus penyuluh banyak kegiatan lain, dan dia punya satu punya seorang pekerja tani lah yang bantu dia ngurus lahan. Sejauh yang saya tahu sih gaji gaji apanya ya, buruh taninya itu per harinya sekitar 100 sampai 150. Tapi nanti kita coba lihat, saya mau coba tanya-tanya langsung sama buruh taninya ya, kira-kira dia per harinya dapat berapa sih, atau kalau di total sebulan berapa. Mudah-mudahan dia nanti mau untuk bercerita supaya kita sama-sama tahu kalau buruh taninya aja sekian, hasilnya apanya bulanannya. Lalu pertanyaannya adalah berapa lagi dapat dapat dari si petani itu sendiri. Nah, ini tujuan saya membuat video ini, supaya kita tidak terlalu menggampangkan bahwa petani itu penghasilannya kecil segala macam. Kita mau lihat, karena setahu saya, anggap saja gaji buruh taninya 100.000 satu hari. Kalau dia kerja selama 25 hari, berarti dia sekitar 2.500.000. Itu kalau hanya sekedar untuk mengurus tanah segala macam ya. Tapi itu di luar kalau dia manen. Memanen itu ada lain lagi. Ada namanya memanen, kalau misalnya cabai. Memanen cabai itu sekitar 5.000. Sekitar 5.000 per kilo. Di luar, jadi ya mungkin bisa bertambah. Dan sejauh yang saya tahu, buruh taninya itu bukan hanya gaji sih, tapi juga sering dikasih kopi, beras segala macam lah ya, untuk kebutuhan hidup, dan disediakan juga rumah. Nah, untuk detailnya yuk ikuti saya ya, saya akan tunjukkan, saya akan ketemu, mudah-mudahan dia mau cerita. Saya akan coba pancing. Oke, salam. No, no. I'm looking down from up in the sky. I don't like it. Oh Kang, gak apa-apa, teman Asep ada, dia lagi pergi ke itu, bentar lagi balik, lagi menyuluh. Si Mary lagi mau bikin kopi, tapi dia mau rapat juga sih. Di mana dibikin dia jambunya, Kang? Oh, di sebelah sana dibikinnya. Oh. Dibukanya lagi nih ya. Udah lama kah? Oh, berarti saya nggak kesini ya. Becek juga ya. Iya, enggak, tapi oh iya sih ya. Tapi lumayan besar. Sampai mana tanahnya sih, Kang? Masih jauh lagi. Buset dah. Waduh. Dia lagi penyuluh di mana? Ntar lagi balik, Bray. Mau nanam apa sini, Kang? Timun. Oh, rencana timun. Ini udah. Oh, udah ditanam. Oh iya ya, udah tanam ya timunnya. Berapa banyak ini, Kang? 5 bungkus. Oh, 5 bungkus. Sebungkusnya berapa biji sih, Kang? Bungkus 800. 800 ya? 5 bungkus 4.000 dong. Iya. Kuset dah. Banyak ini. Lumayan juga ya. Iya. Itu lagi apanya, Merinya. Tadi aku suruh apa, tadi nggak ada kopi kan, disuruh aku beli kopi. Kampret. Oh, tapi Sama istri sampean. ada enggak, saya sama istri. Ada istri di rumah. Di sana sama Mary. Tapi Mary mau rapat. Terlalu jam 3. Tak tolong jagain anak. Bantu jagain anak. Memang harus digitukan, Kang ya? Memang harus digituin ya? Ya ini kan kemarin kan ditanamin apa namanya itu? Tomat. Kan jarang-jarang ini.
Kalian ini nggak disulam sama Mas Asep yang kosong-kosong ini loh. Iya ya. Oh. Kerepen gitu. Kenapa harus dibikin ini, Tong? Apa namanya? Mulsa ini. Oh, biar Jangan banyak rumput ya. iya, enggak lalu banyak matun. Capek juga kalau banyak itu ya. Iya, Berapa aja nih? 30 cm, Sang? apanya? Jarak satu pohon ke pohon lain. Ini 40. 40 cm ya. Kerepen nih sebenarnya ini. Hah? Kerepen. Oh, kerapatan. Harusnya 50. Harusnya 60 lah. 60 ya. 60. Sampean ya kemarin sempat balik ke Jawa kan? Iya. Balik lagi ke sini. Iya, emang aku pengen ke Jawa kok. Udah lama. Oh, bukan tapi memang nggak menetap gitu, belum. Di Masih sini? nggak, maksudnya kemarin ke Jawa tuh tak kirain sudah nggak balik ke sini lagi kemarin. Sini lagi ya. Karena Asep kemarin sempat gelisah juga tuh. Aduh, ini belum pulang-pulang berai aja. Emang aku kan udah lama nggak pulang. Oh, Anaknya kan nggak mau ke sini, jadinya ya. Biasanya aku emang nggak lama di Jawa. oh, Agak lama. Ini hampir 2 bulan apa ya? hampir 2 bulan. Iya. Mau berangkat anaknya belum boleh. Iya, makanya kemarin pantas Asep sempat gelisah 2 bulan yuk. Iya, 2 bulan. Makanya bilang, aduh bisa nggak pulang nih lagi sini berai. Tempat pusing juga dia kan. Makanya sampai siapa Batak kemarin tuh kan. Pikirannya bisa ikut juga, ternyata sama parah Oh, yang itu namanya Richard itu. Richard itu. Oh, Ngomong aja yang gede. iya. Masih jauh banget tanahnya ya. Iya, sampai sana. Buset. Ini bekasnya kan udah ada balurannya di belakang. Oh, bekas baluran juga. Iya. Richard kemarin kan di sini kan nanamnya kan. Nah, ini tapi kan ya enggak ditanamin lagi. Dulu tanamin orang Rawung. Orang Rawung. Iya. Sampai sendiri nanam apa, Kang? Tanam apa? Ah? Timun. Oh, timun juga. Tapi itu panen. Wes panen. Urung. Urung. Tanah siapa itu, Kang? Yang tempat yang sampean tanamin itu? Tanahnya Pak Labat. Pak Labat. Aku baru lihat kemarin satu kali. Udah lama di sini aku. Iya. Enggak pernah ke sini. Hah? Enggak pernah ke sini orangnya. Oh, iya kah? Kalau sampean sama Asep ini apanya? Harian gitu gimana sih? Harian ya. Harian. Oh, tergantung kerjaan gitu ya. Iya. Kalau masuk ya Bayar gitu. belajar orang enggak itulah. Enggak termasuk enggak borong, enggak apa namanya? Enggak borongan ya? Enggak borongan berarti kan? Enggak bulanan. Oh, enggak bulanan. Iya. Kalau bulanan kan masuk nggak masuk tetap dibayar. Oh iya. Kalau aku enggak. Biasanya berapa sih, Kang? Satu harinya? Nggih. Satu harinya aku 120 tapi lepas. Lepas makan. Iya. Sampai yang tanggung makan. Iya. Oh, tapi cuman kopi mereka kasih lah ya. Iya. Minum kopi. Kopi ya. 120 lumayan juga ya. Sampean bisa sampai sebulanan nggak, Kang, kayak gitu misalnya? Enggak minta? Bukan maksudnya sebulanan kerja full pernah nggak sih? Enggak, akhirnya kan aku setiap hari Minggu kan disuruh pray. Oh, disuruh berhenti sama Asep. Iya. Oh iya sih, istirahat, Kang. Ya, Mampus kalau tiap hari kerja. iyalah. Kalau istirahat aku mancing gitu aja. Enggak pernah saya full 1 bulan. Paling 25 hari ya. Iya, paling. Oh, Senin sampai Sabtu ya paling kerjanya ya. Iya, Oh, minggunya libur ya. Minggu pray aku. Oh, pray ya. Hampir Pas panenan banyak setengah hari. Hari Minggu itu. Oh. Lah kalau panen kan lain lagi toh hitungannya, Kang? Enggak, Oh, sama. sama. Kecuali cabe ya. Tapi kan itu Lain lagi. lah itu kan per kilo lah orang yang Yang mau ikut ya. ya.
5.000 kan di sini? Iya. Oh sama kayak di Ketimpun sana juga 5.000. Berarti memang standar sudah ya? Iya. Keren nih. Bareng lah. Saya apa? Saya nggak tahu ya. Saya hobi bertani itu Kang. Hobi nggak aneh bener-bener. Hobi banget. Kayak apa ya? Padahal kalau di kantor sih gaji 5-6 juta itu sebulan dapat kalau saya. Iya pasti. Tapi hati saya itu apa ya? Senang aja. Kalau kenapa milih di sini, Kang? Di Jawa, kalau di Jawa jadi buruh tani itu gimana sih? Berat ya? Di Jawa jadi sebenarnya enggak, aku cuma di Jawa kan nggak setiap hari ada itu loh Mas. Kadang ada 2 hari, ntar prainya ada sampai 1 minggu, kadang ya ada terus kadang yang nyuruh ada nggak terus. Tapi kan harganya murah di Jawa. Iya ya. Sebenarnya ada aja lah di Jawa, tapi kan nggak, kalau di sini kalau merantau kan pasti setiap hari, tinggal kaminya sendiri kalau mau nggak kerja setiap hari terus itu loh. Kalau honor sama aja. Kalau di sini sama di Pulau Jawa sama nggak sih? Honornya Kan kalau di sini kan 100. Rata-rata kalau setahu aku sih di Palangka, di Kalteng, Palangka lah ya, khususnya Palangka tuh sehari itu 100-an ribu aja loh. ya enggak Mas, kalau di Jawa paling mahal 50. Hah? Iya, tapi kan dikasih makan 3 kali. Oh 3 kali sehari ya? Iya, 3 kali rokok. Rokok. Ya tapi hitung sama aja dong. Iya. Tapi 50 ribu. Tapi kita enaknya itu kalau bisa langsung duit aja sih kali ya. Iya. Kan kita bisa atur makanan kita kan. Tapi kalau di Jawa tradisi sih Mas. Oh, udah tradisinya ya? Iya. 50. Nah, tapi ya dikasih makan 3 kali. Ini Kang, takut kena itu. Tutupnya. Sorry Kang kiri. Amit. Oh, berarti kemarin itu bukan karena pingin dari Jawa aja ya. Memang tetap ada niat balik ke sini ya. Ya. Emang aku masih sini. Kemarin ibaratnya sambang lah. Lihat anaknya kan udah 5 tahun apa ya. Set. Iya, anaknya aku kelas 5 kalau nggak salah, sampai kelas 2 SMK baru pulang. Ya udah lama kan pulang dulu. Pas mau Lebaran 3 harinya mau ke sini, anaknya aku nggak boleh, masih kangen katanya. Oh, baru 3 hari lah mau balik sini lagi gitu? Enggak, Lebaran. Oh, setelah Lebaran ya. Lebaran 3 hari. 3 hari itu ya. Tapi anaknya aku nggak boleh, jadinya aku ya terpaksa ya sampai lama. Berarti banyak tabungan pada saat itu Kang ya? Bukan apa Mas, yang penting bisa pulang. Iya, tapi kan sampai 2 bulan kan, tapi sambil kerja di sana enggak juga? Enggak. Tetap di rumah-rumah aja? Nyari kerjaan ya di Jawa. Oh, berarti banyak tabungan itu Kang. 2 bulan loh. 2 bulan bingung nggak ada penghasilan kan lumayan berarti. Berarti pulang ke sini itu diminta bantu Asep kirimkan tiket? Enggak sih. Sendiri juga? Sendiri. Oh itu. Yuk. Yo. Pakai aja. Lanjut. Gak pulang kan gara apa aja? Gara pulang kan gara apa aja? Oh, itu yang punya tapi nggak kelihatan sih. Itu yang punyanya. Satu 120.000 sehari, minggu libur. Kalau sampean misalnya nggak disuruh minggu libur, bisa sampean gas juga ya? Iya. Kan aku ya pengen prai. Iya, tapi kan capek juga masalahnya. Iya, aku biarpun hari Minggu kan kerjanya tempatnya sendiri. Oh iya, tempat sendiri juga ya. Iya. Oh, mungkin gara-gara itu punya sampean nggak tapi terurus, Kang. Enggak juga ya? Nggak tahu, enggak lah. Toh sama aja, toh nggak banyak-banyak juga ya. Berarti kalau soal apa masih cari kerja cari untuk jadi buruh tani itu lebih enak masih enak di Kalimantan ya? Iya, di daerah seberang lebih enak ya. Daerah seberang aku kan dulu pas kelas lulus SD itu, kan aku langsung merantau ke Sumatera itu, Lampung. Oh Lampung, ke Lampung. Iya. Itu aku ya setiap hari kerja, tapi kan di situ manen kopi. Oh, manen kopi. Iya ya, di Lampung kopi. Sumatera itu rata-rata kopi. Kopi ya.
kakao, apa coklat. Kalau yang tempatnya aku kan nggak ada kalau coklat Oh, enggak ada coklat ya. khusus kopi semua. Tapi jago-jago kopi di sana ya. Iya. Saya dari mau tanam kopi lagi bikin bibitnya. Ambil bibitnya di bibit dari kampung, dari Medan, dari Sumatera. Mau bikin. Aku dekat sama itu kok Raja Basah itu. Saya berapa jam cuma paling nggak nyampe 1 jam sampai sama terminal Raja Basah itu. Oh, kalau waktu pas itu berapaan Kang? Per bulan? Bayarannya maksudnya? Iya. Kalau bayarannya nunggu habis kopi. Oh, nunggu dijual kopi dulu. Iya. Oh. Ya tergantung kami, kalau kami mau pulang 2 bulan ya langsung dibayar 2 bulan. Kalau 1 tahun ya 1 tahun sudah dibayar. Baru bayar. Mau pulang lah Oh, gitu. bayarannya. Wong di sana Mas, aku pernah sisa duit 10.000 itu sampai ke Jawa lagi masih ada. Masalahnya di situ kan sabun, rokok, ya segala macam apa itu lengkap, dikasih semua ya. Jadi kita nggak ada pengeluaran sama sekali ada, ya. Kalau ada hiburan kan, soal Ah. dulu kan kebanyakan itu layar tancap Oh apa iya itu. ya, benar-benar tancap saat Itu aku nggak pernah bosnya yang bingung mau nyari sangu buat yang kerja. Oh. Jadi duit 10.000 ya utuh. Iya. Terus ke sini diajak gitu. Kalau di sini dulu dia sama teman bareng-bareng orang 5 kalau nggak salah. Oh, 5 orang ya. 5 orang, yang satunya buat pakeman yang penunjuk jalan itu Oh. HP-nya hilang di kapal. Heeh. Di pelantaran aku sampai lama itu nunggu orang yang jemput. Gitu ya. Iya. Oh, baru ke sini. Heeh. Kerja sama Asep udah berapa lama? Kalau Asep ya 13 tahun kayaknya. Oh, berarti dari bapaknya dulu. Enggak. Oh, dari Asep. Iya. 13 tahun. Masa Asep sudah 13 tahun sih? Iya lah, semua aku anaknya aku udah berapa ya? Udah 13 tahun. Dari belum punya anak berarti. Anaknya aku kan lahiran di sini yang satu. Yang Oh. satu yang laki-laki itu loh. Oh, udah 13 tahun tuh Asep ini di bertani. Iya. Bukannya sebelumnya dia itu kan apa? Staf staf di DPRD. Dia kan ambil nani. Aku yang Oh, sampean yang ngurusnya iya, gitu ya. dulu Dia kan, tahu beres aja gitu. Iya enggak sih. Kan dia kalau hari Sabtu kan pasti libur, Sabtu Minggu. Ah. Buat kerja. Oh, iya sih ya. Hmm. Karena ini kan tanah warisan orang tuanya ya, tak. Iya, tapi kan belum sampai lebar kayak gini. Hmm. Dikit. Oh iya, sedikit. Kalau dulu itu kan Iya. masih cuman sekedar aja ya, masih Iya. nggak jadi utama ya. Kalau sekarang kan Sudah utama ya. ya, Penghasilan satu-satunya sih iya. ya. Selain ada juga sih honornya. Ya kayak gitu. Kalau dulu kan sedikit, cuma ini sama sebelah ini. Sama Wih. sini-sini. Oh. Jadi kami kan pernah diskusi sama dia tuh Kang. Tak bilang begini. Bertani ini kalau kita punya tanah luas, kita harus bisa menciptakan penghasilan yang bisa yang mingguannya ada, bulanannya ada, tahunannya ada. Jadi kita harus bisa bikin misalnya kalau yang beginian kan bulanan nih. Iya. Bulanan. Nah, kalau yang mingguan misalnya itu kayak jambu kristal. Itu kan berbuah terus Iya, tuh. enggak- Jambu enggak- atau enggak ada apalah musim, gitu kan. iya. Enggak ada musim dia. Itu kan. Nah, itu bisa jadi mingguan. Iya sih. Nah, yang tahunan ini kita baru mulai berpikir kayak jengkol, petai, durian, apa gitu. Iya. Jadi kita punya, nah yang tahunan ini kita anggap tabungan. Nah, kalau ini pun kita misalnya kan, kalau Asep ini cerita sama saya tuh sebulan tuh pengeluaran mereka 10 juta loh. Ya, Pasti ya, memang benar ya. Iya, masalahnya lahan sayuran kayak gini kadang cuaca Heeh. mendukung. Kayak kemarin belah mana ya? Timun itu loh yang tanaman jambu kristal itu kan gagal. Oh, gagal ya. Itu berapa bungkus itu? Sama aja lebih 5 bungkus aja. Iya ya. Padahal pas harga mahal 4.000 itu kan. Tapi yang gagal gimana lagi? Tapi hebat juga 10 juta sebulan itu pengeluaran. Kalau saya itu gabung sama istri Kang ya. Penghasilan gabung sama istri saya kan kerja juga tuh. Paling 8 juta kan sebulan tuh. Itu pun masih bisa ditabung loh. Karena itu bayar utang juga sih, bayar rumah. Lumayan juga. Saya sampai terkejut sih Kang. Wih, yang bener lu Sek. Si Mary sih yang keceplosan. Tak seriusin loh. Masa iya kami ini 10 juta sebulan jajan. Batak galis semua. Tahu Asep sih diam-diam aja, tawa-tawa aja. Kan dia nggak mau cerita sebenarnya. Iya.
Gila juga kawan ini ya, bertani tapi penghasilannya pengeluarannya 10 juta itu kan gila banget tuh. Ya, mungkin segitu mungkin. Iya, karena kan kalau mikir-mikir sih ada benarnya juga kan. Untuk istilahnya mohon maaf nih Kang ya, untuk membayar honor Iya, sampean aja udah 3 juta kan. Iya. Lebih gede dari banyak orang sih. Mm-mm. Honor-honor itu juga cuma 2 juta sebulan. Kalau 1,8 Heeh. sampai 1,200 itu libur hari Minggu. Minggu Pak, hari Minggu libur. Aku sebenarnya hari ini kan sebenarnya libur. Heeh. Karena ini kan ada apa namanya hari Yang Sura apa iya namanya benar. itu. Benar Tapi hari aku besar kan. Besok kalau libur sekarang besok libur lagi kan nggak enak sama Sasep. Kalau aku hari ini masuk aja lah, libur besok aja. Oh iya ya. Saat apa ini lihat Isra Mi'raj ya ini? Iya, enggak Apa? Muharram. Muharram. Mm-mm. Satu Muharram ya Iya. benar. Jadi banyak orang ngapain kerja lah, aku besok masalah hari Minggu, aku kalau kerja nggak kerja lagi nggak enak. Dan aku berangkat aja. Saya pagi kan aku mupuk ini kandang. Oh, pupuk kandang ya. Iya. Oh, rata-rata sekarang ini udah mulai sering pakai pupuk kandang dia ya. Iya harus. Oh, yang ini harus pakai pupuk kandang Iya, ya. semuanya mas. Pupuk kandang ntar 1 minggu. Iya. Dikocor itu loh. Oh, dikocor pupuk kandangnya. Enggak, pupuk pabriknya. Oh, pupuk pabriknya dikocor sekarang ya. Lebih bagus dikocor apa langsung ditabur sih? Sebenarnya sama aja mas, tapi kan kalau yang dikocor kan cepet. Oh iya, langsung nyerap dia ya. Iya. Oh, benar. Ini sama aja lah. Berbedanya kalau NPK kimia, NPK sama Mutiara ya? Iya, NPK Mutiara itu. NPK Mutiara dia punya. Ini Kang, ngomongin pupuk itu ya, yang di Ketimpun itu dia kan punya 2000 pohon cabai, tapi banyak hasil dia kemarin sampai 1 ton penghasilannya. Gila. Padahal 2000. Tapi memang banyak buahnya Kang. Dan dia itu cuma rusak di sini kan. Dia kemarin tanya sama saya, rusak di ujung pucuk itu loh. Itu aja, buahnya banyak banget. Saya sampai ini itu panen perdana aja nih. Tapi memang dia selama 2 tahun itu fokus di cabai. Seton, yakin ya. Mak, set ya 2000. Iya, mungkin 2000 lebih kali ya maksudnya itu, tapi sekitar 2000-an lah. Aku mikir berapa itu. Tapi besar-besar dia, Kang. Pohon anunya lomboknya. Tapi lombok kayak kita di sini cuman besar-besar. Cuman dia pada saat yang dia kesal itu pada saat 1 tonan itu dia kenanya itu cuman 30.000 sekilo. Harganya. Itu dia kesalnya minta ampun. Jadi dia bersih-bersihnya cuma 25.000. Karena kan upah buat betik kan. 5.000. Itu kesal banget ya di dalam hati kita. Sampai sekarang masih panen. Panen perdana baru sebulan yang lalu. Kan turun lah. Nah, pas yang pertama apa tuh dia kan lahannya macam apa tuh, ada beberapa, jadi ada yang bertahap dia tanam itu. Tapi memang tanaman lombok semua sih. Lombok semua dia punya. Dan dia bibitnya dibikin sendiri. Sampai kan dia bikin sendiri ya. Jadi yang dia seleksi nih Kang. Jadi mana yang paling bagus tuh pohonnya, itu buahnya itu dia bikinkan bibit. Obat bibit. Dia bikin bibit sendiri. Nah dia tanya sama saya kemarin, cara bikin bibit supaya awet gimana ya? Nah kalau lihat di YouTube sih disimpan di kedap angin gitu, kedap udara. Oh gitu ya, iya. Karena dia mau nanam baru bikin. Dia nggak pernah dari mulai nanam cabai dia nggak pernah beli bibit sekalipun ya. Berawal dari 2 biji itu. Dia tanam kan, jadi sirupnya cuma 2, dari 2 itu dia bibitnya lagi sampai sekarang. Edan lu ya, nggak punya basic padahal, nggak punya latar belakang bertani padahal, kampret ya. Dia itu pedagang, di depan rumahnya dagang, belakang rumahnya kan banyak tanah pinjam, sama kayak sampean kan jaga gitu kan. Tapi dia sambil bertepatan tanahnya itu pinggir jalan, jadi dia jualan sama istrinya kan jualan, di belakang tanah itu pinjamnya depan, pinjam belakang, sampai sekarang semua. Mau dibelinya tanahnya nggak dijual yang punya. Kampret ya aku. Lu baru 2 tahun dong ngomongin lu. Iya aku mau beli tanahnya nih gitu. Nggak dikasih ya. Kampret dalam hati 2 tahun doang dia di situ. Gila edan ya. Tapi aku pikir-pikir sih ada benarnya juga ya, bertani ini lumayan. Kan aku udah dulu sih optimis sih, karena aku orang Sumatera ya. Orang Sumatera kan tahu ya. Sumatera ini kan lumayan sih Kang ya. Iya sih. Penghasilan di bertani itu lumayan ya.
2-3 juta. Jujur nih Kang ya, kalau saya itu baru 3 tahun terakhir ini aja di atas 3 juta gaji saya. So, saya itu kerja sudah 15 tahun. Sebelumnya itu di bawah 2 juta, di bawah 2 juta setengah. Jadi baru-baru aja lah. Baru-baru naik, ini aja yang naik. Itu pun karena bantu si A si B gitu. Jadi sekitar bersihnya 4,5 juta. Yang yang langsung bulat gitu di luar tambahan-tambahan lain lah ya. Jadi pokok lah ya. Iya. Gila ya. Makanya saya bilang makanya itu saya langsung belajar betul bertani itu. Gak punya latar belakang sebenarnya saya bertani itu, cuman dan aku kenapa bikin YouTube gini ini sebenarnya Kang, mau nunjukkan ke orang bahwa bertani itu sebetulnya nggak seburuk yang dikira orang bahwa penghasilannya kecil. Saya mau nunjukkan itu aja sebenarnya. Kecuali kita nggak punya lahan. Nah, kalau buruh tani memang benar. Itu kita akui Kang ya, karena kan kita kerja sifatnya, bukan kita pemiliknya. Iya. Kalau buruh tani kan kayak gini lah, cuma harganya hasilnya pas-pasan. Kalau penghasilan kan dari bosnya. Iya. Tapi kayak Kang sampean itu Kang, mohon maaf nih Kang lah ini bukan mengapain kerjaan orang lain lah ya. Tapi yang kerja di kantor ada kok cuma 2 juta sebulan. Ada Kang sampai sekarang. Sampai sekarang itu ada. Bahkan mereka sampai sekarang aduh kayak mohon maaf nih lah. Kadang mau sampai nangis-nangis karena pada ini mau diberhentiin kan. Karena memang aturan yang memaksa mereka harus diberhentikan. Pusing semua nih mereka cari kerja. Makanya tapi rata-rata di sini ini kan punya tanah aku ya. Iya. Nah, mau tak tunjukin ini loh, kenapa kalian bingung dengan kerjaan ini nah? Ada. Kenapa harus bingung gitu loh? Iya sih. Tapi kan kadang orang enggak juga sih. Orangnya kadang malas. Lebih ke ini sebenarnya Kang, lebih ke gengsi sebenarnya. Mungkin lebih ke gitu, gengsi. ya. Karena kan anggapan orang kan Kang, petani itu kan ya kerja rendahan Kang. Harus diakuin itu Kang. Anggapan orang Indonesia itu petani itu adalah kerjaan paling rendah di Indonesia tuh. Iya, ibaratnya enggak sekolah bisa nanam. Bisa nanam gitu loh. Pokoknya enggak ada harga dirinya dah. Iya. Itu yang akhirnya orang nggak mau bertani gitu loh. Padahal kalau dia tahu hasilnya, mohon maaf aja. Mas Hasil yang tomat belas ini loh, katanya sih Mas Hasil bilangnya dapat 40. Itu kan satu bungkus nggak nyampe, sekitar 1.200 atau berapa pohon. Pantas di sini Sebelah sini itu yang dulu, sama pernah kesini nggak yang sini? Iya tahu ya, saya ikut manen kok. Itu kan lebat banget. Banget itu iya. Saya ikut panen itu Kang. 40 juta. Iya katanya bilang. Buset. Pantas dia tuh kemarin nyuruh saya ke sini. Bisa nanam lagi sebelah sana nih, tanamin jambu kristal itu. Oh dari situ kayaknya selisih duitnya dipakainya lah sebagian ya. Iya, lah itu kena banyak hujan. Buahnya banyak yang bodong-bodong, bapaknya busuk itu. Banyak yang rusak buahnya kena kebanyakan hujan sih. Kalau di sini pas banget itu. Oh enggak Kang, gini. Kan saya kan nanam jambu kristal. Nanti saya coba cerita sama Mas itu pengalaman saya jambu kristal itu. Dia itu mau nggak suka tidak suka itu kalau hujan memang dia kubulnya itu banyak. Kubulnya banyak banget dan pengikatannya itu harus benar. Kalau kita ngikatnya nggak benar Kang, jadi kubulnya itu bisa masuk ke buahnya itu. Dia nanti lengket di buahnya itu yang bikin ada yang jatuh busuk, itu yang bikin. Makanya pengikatannya harus benar. Satu itu, yang kedua itu paling tidak sekali seminggu atau sekali 2 minggu bakar-bakar di dekat pohon. Asapnya itu yang membuang dia. Jadi dia nanti sampean kalau mau cek ya, coba sampean malam-malam datang ke situ. Gini kan aja. Itu banyak itu kebul itu. Bukan kayak nggak tahu lah entah apa itu, tapi dia kayak banyak sejenis tanaman kumbang-kumbang kecil. Itu banyak dia. Nah, kalau kita tanam kita bakar apa gitu, kan asap tuh. Nah, dia kabur. Di depan rumah saya itu dari 1 biji pohon jambu kristal Kang. Saya cangkok sudah hampir 50-an, sebagian saya jual. Di depan rumah itu saya sisakan 10 biji. Di kampung saya bawa juga. Di kampung ada 18 apa berapa gitu saya bawa kampung. Di depan rumah itu ada 10 yang tak bikin di pot. Nah, itu sekarang itu tak biarin, itu untuk mau tak cangkok lagi. Jadi saya bilang sama Mary tadi itu. Aku ini sebenarnya sudah siap sekitar 100 pohon pasti punya ya. Karena aku cangkok itu sebentar. Malah bilang, "Ya udah aku beli ya." Oh, jangan dulu ya. Rugi aku mau menjual sama kau ya. Itu karena dia kalau dapat kita 100 pohon itu Kang ya. 2 juta nggak kemana loh sebulan. Iya sih.
Karena dia anggap aja satu pohon itu 1 kilo 1 bulan. Heeh. Padahal lebih. Karena kan besar-besar dia. Iya, Idealnya besar. jamur kristal itu 3 biji 1 kilo. 1 kilo. 32 sebenarnya. Udah paling mampus, udah paling parahnya lah 4. Itu kan sebenarnya udah agak keliru juga. Harusnya 3, idealnya 3. Nah, satu pohon aja 1 kilo. Kali 100 pohon kan Iya. 100 kilo kali 20.000 kan 2 juta toh. Tuh kayak punya Asep itu kan banyak tuh lebat tuh. Iya, yang gitu. Tuh 2 kiloan satu pohon tuh. Iya. Tuh lebat emang buahnya kok. Kalau kayak sampean itu saran saya Kang, karena sampean kan saran saya lebih ke kristal aja. 2 tahun itu kalau sampean kalau memang bibitnya bagus ya, setahunan nih 6 bulanan nih, iya setahun tuh udah panen. Jadi karena dia tuh, kalau saya kan karena kerja kantoran, jadi saya tuh cuman ngasih sekali seminggu. Tapi saya pakai pupuk biasa aja, pakai sampah makanan di rumah kan banyak tuh, yang sayuran, cucian beras, tak campur E4 sama molase, itu tak simpan. Kan banyak saya punya itu, jadi per setiap Sabtu atau Minggu saya siram. Kocorin. Siram aja, campur air sedikit lagi biar cukup kan ke semua. Jadi saya punya itu jerigen kecil ya, yang 5 kiloan, 5 liter tuh saya punya 20-an. Jadi cadangan ya. Nggak pernah saya pakai pupuk kimia tuh Kang. Nah kalau menyemprotnya saya itu pakai tembakau. Oh iya. Ya, tapi semprotnya saya dari bawah. Itu pakai itu bagus tuh Mbak, Mas. Hah? Buah itu loh, buat campuran tembakau. Untuk berbuah? Buat racun. Buat campuran itu daun rebusan tembakau. Oh, rebusan. Itu kan pakai itu dulu. Oh. Kembang itu? Bintaro. Oh, iya. Oh, Bintaro ya, itu aku lupa terus namanya itu. Yang Bintaro pinggir jalan tuh banyak tuh. Itu udah ada buahnya ini. Oh, ya, karena kalau Bintaro banyak. Nyaman nyari Bintaro. Bintaro namanya hai. Itu kan buat itu, campuran tembakau itu, rebus buat bikin racun ini. Iya. Apa daunnya kah atau buahnya? Buahnya kan dipotong-potong kan? Iya, direbus sama itu. Kalau saya itu kan cuman sunlight campur tembakau. Nah, saya itu sekali sebulan. Cuman saya selingin. Jadi misalnya minggu ini saya nyemprot tembakau campur sunlight tuh. 2 minggu lagi saya semprot pakai regen. Oh iya. Regen karena kan ada semutnya juga tuh. Iya. Nah, 2 minggunya lagi, kalau ingat sih kadang-kadang saya lupa, saya semprot lagi pakai tembakau. Jadi dia selang-seling. Nah, saya lagi nyari satu lagi obatnya itu ideal itu menurut saya sejauh yang saya tahu ya, dan saya baca-baca itu. Oke teman-teman, itu tadi obrolan saya dengan salah seorang buruh tani di Palangkaraya, buruh taninya Bung Asep Eko DS dan Mary. Per harinya itu sekitar 120.000 per hari. Hari Sabtu, kayak hari Minggu dia libur. Jadi dia kerjanya itu sekitar 25 hari lah ya, rata-rata 25 hari dalam sebulan. Jadi kalau di total dia sekitar penghasilannya sekitar 3 juta. Iya, 3 juta. Penghasilannya sebulan 3 juta. Tapi dia tanam sendiri, ada tanamannya juga. Sambil dia kan jaga tanah orang juga dan juga bantu Asep. Sudah 13 tahun. Kira-kira obrolan kami tadi, semoga teman-teman ya. Keren.